Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan tidak bosan-bosannya untuk terus belajar dan belajar. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia terkait dengan materi ide pokok pada paragraf. Langsung saja, ini soal sudah kakak siapkan. Soal yang pertama, bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Sepeda motor menggunakan bahan bakar Pertalite. Kendaraan bermesin diesel menggunakan bahan bakar solar. Pesawat terbang menggunakan aftur sebagai bahan bakar. Ibu rumah tangga menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor minyak. Pertanyaannya, ide pokok paragraf tersebut adalah, jadi cara menentukan ide pokok paragraf seperti yang ada di video, kita harus menentukan kalimat utamanya, letak kalimat utamanya. Apakah di awal, di akhir, atau di tengah, atau campuran. Nah, kalau kita lihat ini kalimat utamanya terletak di awal paragraf ini. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Jadi, A. Kegunaan bahan bakar minyak. B. Berbagai jenis kendaraan. C. Bahan bakar rumah tangga. D. Manfaat Pertalite dan minyak tanah. Jadi jawabannya adalah kegunaan bahan bakar minyak. Kemudian soal nomor 2. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Banyak pemakai jalan raya tidak mentaati peraturan lalu lintas. Misalnya kebut-kebutan, melanggar lampu rambu-rambu lalu lintas, dan mau menang sendiri. Selain itu, banyak kendaraan yang tidak dilengkapi spion. Jika semua pemakai jalan raya taat peraturan, maka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Ide pokok paragraf tersebut adalah, ini kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Jadi kalimat utamanya letaknya di awal paragraf. Maka ini kita jadikan sebagai ide pokok paragraf. Kita cocokkan dengan A, ketaatan berlalu lintas di jalan raya. B, kesadaran berlalu lintas di jalan raya. C, penyebab kecelakaan di jalan raya. D, mengurangi kecelakaan di jalan raya. Jadi jawabannya adalah penyebab ini ya. Disebabkan oleh berbagai hal. Jadi kecelakaan itu disebabkan oleh berbagai hal. Ya. Jadi jawabannya adalah C, penyebab kecelakaan di jalan raya. Oke, baik. Jawabannya 2 adalah C. Kita langsung ke soal nomor 3. Pasokan listrik pada musim penghujan sering terganggu. Hujan lebat dan angin ribut dapat menyebabkan pohon-pohon di berbagai ruas jalan tumbang dan menimpa kabel listrik. Untuk mempercepat perbaikan jaringan listrik, PLN melakukan pemadam listrik sementara. Ide pokok paragraf tersebut adalah, jadi kita tentukan letak kalimat utamanya. Letak kalimat utama itu di awal paragraf. Jadi ini kita jadikan sebagai ide pokok. Kita cocokkan dengan pilihannya. A, pengaruh hujan terhadap pasokan listrik. Terus B, pemadaman listrik sementara oleh PLN. Rusaknya alat listrik karena hujan dan angin. Gangguan pasokan listrik pada musim penghujan. Jadi jawabannya 3 ini yang tepat adalah A. Ya, ini pengaruh hujan terhadap pasokan listrik. Jadi ini pasokan listrik pada musim hujan sering terganggu. Ini akibat pengaruh hujan terhadap pasokan listrik. Sedangkan yang B, C, dan D ini adalah kalimat pengembangnya atau kalimat penjelas. Kita lanjut ke soal nomor 4. Baik, soal nomor 4 kita baca. Sampah plastik sulit terurai di tanah.
apabila dibakar dapat menimbulkan pencemaran dan gangguan pernapasan. Selain itu, sampah plastik dapat dapat mencemari lingkungan. Itulah beberapa bahaya yang disebabkan dari sampah plastik. Pertanyaannya, ide pokok paragraf tersebut adalah, ingat, ada di penjelasan video sebelumnya, jika ada kata simpulan, berupa kata itulah, demikian, oleh sebab itu, maka yang menjadi kalimat utamanya yang ini, ya. Itulah beberapa bahaya yang disebabkan dari sampah plastik. Nah, jadi kita jadikan ide pokoknya di kalimat utama ini. Jawaban nomor 4 adalah D, beberapa bahaya sampah plastik. Ya, jadi jawabannya adalah D, beberapa bahaya sampah plastik. Lanjut ke soal nomor 5. Saat berbelanja kita menggunakan kantong kain. Selain kantong kain, kita juga dapat menggunakan keranjang belanja. Kantong plastik bekas juga dapat kita gunakan kembali saat berbelanja. Itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Ide pokok paragraf tersebut adalah, ini adalah kata itulah, berarti ini adalah kalimat simpulan. Ini kita jadikan sebagai acuan kita untuk menentukan ide pokoknya. Ini adalah kalimat utamanya. Jadi nomor 5 adalah yang B. Cara mengurangi sampah plastik. Jadi yang tepat adalah B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Cicak memutuskan ekornya bila diserang musuh. Bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai warna tempat menyerapnya agar musuh terkelabui. Sedangkan landak menegakkan duri-duri tubuhnya saat musuhnya datang. Itulah beberapa cara hewan untuk mempertahankan diri dari predator. Ide pokok paragraf tersebut adalah, kita kunci ini adalah sebagai kalimat utamanya. Itu beberapa cara. Jadi nomor 6 jawabannya adalah A, ya, cara beberapa hewan menghadapi musuh. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, industri minyak bumi membuka berbagai macam lapangan pekerjaan. Penjualan minyak bumi yang tinggi menyebabkan pendapatan pekerja industri minyak meningkat. Lagi sekali, penjualan minyak bumi yang tinggi menyebabkan pendapatan pekerja industri minyak meningkat. Ekspor dan impor minyak bumi mampu menggerakkan perekonomian dunia. Itulah manfaat minyak bumi dalam bidang ekonomi. Nah, ini adalah nomor 7D, ya. Ini sudah jelas B, manfaat ekonomi minyak bumi. Manfaat minyak bumi dalam bidang ekonomi. Nomor 8. Kita lihat nomor 8. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi dibacakan, Indonesia telah terbebas dari belenggu penjajahan. Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Proklamasi dapat dikatakan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Ide pokok paragraf tersebut adalah, kita tentukan kalimat utamanya, apakah letaknya di awal, di akhir, atau campuran. Nah, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Jadi kalimat utamanya letaknya di awal paragraf, ya. Oke, jadi ini kita jadikan sebagai ide pokoknya. Nah, ini kalimat utama, kita sesuaikan dengan pilihannya sebagai ide pokok. Jadi kalimat utamanya bisa kita ringkas. Yang penting maknanya sama. Ini kita lihat jawabannya A, menjadi negara merdeka. B, terbebas dari penjajahan. B, terbebas dari C, proklamasi puncak perjuangan. D, ini adalah jawabannya, ya. Makna penting proklamasi kemerdekaan. Ya, ini makna
penting proklamasi. Jadi jawabannya nomor 8 adalah D. Lanjut ke soal nomor 9. Penyemanan dan pengaspalan jalan dapat menghambat peresapan air. Lagi sekali, penyemanan dan pengaspalan jalan dapat menghambat peresapan air hujan. Pembangunan perumahan di lahan produktif juga dapat menimbulkan masalah serupa. Air tanah akan semakin berkurang dengan adanya penebangan hutan secara liar. Semua itu merupakan perilaku manusia yang mempengaruhi siklus air. Ide pokok paragraf tersebut adalah, nah kita lihat kalimat utamanya terletak di akhir ya, semua itu. Jadi ini adalah kata simpulan. Nah, jadi kalimat utamanya ini kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan ide pokok. Semua itu merupakan perilaku manusia yang mempengaruhi siklus air. Jadi jawaban nomor 9 adalah D ya, perilaku manusia yang mempengaruhi siklus air. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Masyarakat desa biasa melakukan kegiatan gotong royong pada musim panen padi. Mereka bekerja dengan giat dan cepat meskipun tidak diberi upah. Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan hanya perlu menyediakan makanan dan minuman. Ide pokok paragraf tersebut adalah, jadi kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kita tentukan dulu kalimat utamanya, apakah di awal atau di akhir. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, ini tidak ada kalimat utamanya di akhir ya. Tidak ada kata dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu ya. Jadi, terus semua itu. Nah, maka ini sebagai kalimat utamanya. Masyarakat desa bisa melakukan kegiatan gotong royong pada musim panen padi. Ide pokok paragraf tersebut: A. Suasana musim panen padi. Gotong royong musim panen. C. Kegiatan membantu masyarakat. D. Menyediakan makanan dan minuman. Jadi di sini adalah yang B jawabannya. Gotong royong musim panen. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Baik, demikian lebih kurangnya pembahasan soal kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.